Sekarang hujan kencing, urusan ijazah kenal boga. Ya mau bersama dia. Kalau ijazah itu dulu masih ada ini ijazah saya. Itu dengan yang saya ini kan saya pusing ya, pusing orang. Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum, dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029 untuk menguruskan Gibran. Iya. Jadi Pak Jokowi sedang bekerja. Menanggapi cara-cara yang ditempuh oleh Jokowi dalam menghandle dugaan ijazahnya palsu, ini cukup menggelitik pikiran saya. Jokowi menempuh jalan yang gampang dibuat sulit, yang sederhana dibuat berbelit-belit. Kemudian menggerakkan para pendukungnya, buzzer-buzzernya, bahkan preman, tidak malu-malu dia gunakan. Ini jelas bukan langkah, bukan sikap, bukan perilaku Pancasilais. Pancasila itu unsurnya yang utama adalah bertuhan, mencintai perdamaian, dan demokrasi. Kalau jalan demokrasi perdamaian ditempuh, tidak akan Jokowi menempuh hal yang berbelit-belit, yang rumit, yang ruwet. Gampang dia lakukan, panggil, ajak musyawarah mufakat, tunjukkan ini loh ijazah, ini loh skripsiku, selesai. Tapi kenapa menempuh jalan yang sedemikian ruwet, berbelit, dan memperalat hukum? Ya. Ini jelas filosofi lain, bukan filosofi Pancasila. Saya katakan ini filosofi dialektika materialisme historis, dialektika marxisme, leninisme, komunisme. Ciri-cirinya ada satu, ateis. Dua, menyukai kekerasan. Yang ketiga, pertentangan kelas, kontradiksi, antagonistis. Ya. Ateis gampang sekali berbohong, dusta, nipu, kongpi, sanjipa. Yang itu semua bukan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kemudian sumpah jabatan, sumpah presiden. Dia bersumpah demi Allah di kitab suci menjalankan pemerintahan seadil-adilnya, tapi dia cawe-cawe pilpres. Dia campur tangan pilpres, menyalahgunakan kekuasaannya sedemikian rupa, menggerakkan ASN, menggerakkan partai coklat, menggerakkan pansos, uang sekian besarnya untuk memenangkan anaknya. Rizal Fadila Esa, Dr. Ifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Edi Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini sangat muatan politik
tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra-pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik. Ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU angkat di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti, dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masih dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salistinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudin SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM, kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK, Maijen TNI Purnawirawan Samsujalal SHMH, beliau mantan Danpom ABRI, kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH, kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsid Jalil SHMH, Iswar Samsudin, dan ya. Nah, Rismon Sianipar juga yang meminta Barreskrim harus periksa internal UGM siapa yang memproduksi sejumlah lembar pengesahan skripsi. Salah satunya adalah Sigit Harwinarto, mantan Dirjen KLHK. Apakah berani kira-kira Barreskrim ya memeriksa orang yang bernama Sigit, yang menurut Rismon Sianipar ini orang yang memproduksi sejumlah lembar pengesahan skripsi. Baik ya, coba kita dengar ya komentar dari Rismon Sianipar.